Masih terkini setelah pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia, kita telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia di kawasan Monas, Jakarta bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nanda, untuk saat ini bagaimana Anda gambarkan seperti apa visi misi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda dan apa saja persiapannya untuk menghadapi retret besok? Ya Juno, itu adalah pertanyaan besar yang kami ingin tanyakan langsung karena sudah bersama dengan saya siang hari ini setelah pelantikan serentak yang dilakukan di Istana Negara, yakni Wali Kota Samarinda dan Wakil Wali Kota Samarinda Pak Andi Harun dan juga Pak Saifuddin. Selamat siang. Selamat siang. Bapak-bapak, izin sebelumnya saya mengucapkan selamat atas pelantikannya. Dan kalau kita melihat tadi jalannya pelantikan, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kemudian apa yang dimaknai pesannya sebagai pelayan publik harus memberikan yang terbaik untuk publik? Ya, sambutan atau arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada pelantikan tadi cukup singkat dan tapi sangat padat. Pertama, beliau menyampaikan berulang kali, tidak kurang dari 4 kali beliau mengulang bahwa kita semua ini dipilih oleh rakyat, kita semua diberi amanat oleh rakyat, dan kita harus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Kita dipilih untuk membangun kepentingan atau yang pro dengan rakyat, sehingga mandat yang kita dapat dari masyarakat, dari rakyat, kita harus jaga dan kepemimpinan ini harus bermanfaat bagi segenap warga atau masyarakat di Kota Samarinda khususnya. Saya kira itu poin penting yang ditegaskan menjadi arahan dari Bapak Presiden pada pelantikan tadi. Oke, saya ingin tanya ke Pak Wakil, apa yang kemudian yang dimaknai Pak? Ya inilah karena yang kita dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat, itu tentunya gimana kita mengabdi kepada rakyat yang lebih baik lagi, gitu. Ya. Mana menjadi yang lebih baik lagi untuk rakyat. Apa sih Pak yang dikira program tentunya yang dibawa oleh Pak Andi dan juga Pak Saifuddin untuk di masa pemerintahan ke-5 tahun ke depan? Program prioritasnya apa saja Pak? Ya. Program prioritas kita, karena ini adalah sukses berkelanjutan, maka ada 3 kategori atau kualifikasi utama dari program utama kita. Pertama adalah pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah pembangunan tata kota. Dan yang ketiga adalah pembangunan ekonomi. 3 atau trisula program utama ini akan menurunkan nanti program kegiatan di berbagai OPD yang ada di ruang lingkup pemerintah Kota Samarinda dalam bentuk terjemahan yang lebih teknis, tapi ujungnya adalah bagaimana ketiga program ini betul-betul kita telah susun berdasarkan prioritas dan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Saya kira dengan 3 program ini sudah mencakup 3 problem atau 3 permasalahan utama yang ada di Kota Samarinda. 3 program yang diharapkan nih pro ke rakyat begitu. Tapi Pak Andi, kalau bisa dikatakan untuk saat ini sikornya kan dihadapkan dengan efisiensi anggaran. Kemudian bagaimana bisa dipastikan agar program prioritas ini bisa terselenggara dengan baik-baik saja tanpa terpengaruh apapun? Ya, itu definisi sesungguhnya program prioritas. Jadi mengapa ada prioritas? Karena latar belakangnya adalah keterbatasan anggaran. Kemudian yang kedua, kita ingin program yang dilaksanakan oleh kepemimpinan daerah itu adalah sesuatu yang benar-benar menjadi realitas permasalahan yang dialami oleh daerah. Misalnya banjir, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, penataan kota termasuk penanganan sampah, termasuk penataan tata kelola pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain. Serta yang ketiga adalah pembangunan ekonomi.
Satu sisi kita harus ikut irama atau menjaga keadaan agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil, tapi di sisi lain kita punya tugas dalam keadaan penuh tantangan seperti ini, kita juga harus menjaga inflasi. Sehingga bahan-bahan makanan pokok dan penting kita harus jaga tidak hanya stoknya tapi juga pasokannya, serta mata rantai kegiatan distribusi sehingga di rakyat itu sampai dengan harga yang tentu terjangkau. Dan ini 3 prioritas yang kami anggap penting untuk kami lanjutkan dan kami tingkatkan pada periode yang kedua ini. Tadi terkait dengan ekonomi daerah ini juga sangat penting tentunya. Terkait dengan cara meningkatkan kehidupan ekonomi daerah setempat di tengah tadi tantangan efisiensi anggaran, bagaimana Pak Andi? Ya, sejumlah program pemberdayaan kita sudah punya program Probebaya yang berupa alokasi anggaran 100 juta per RT. Nah, dari sekitar 40%, 30-40% dari program Probebaya ini merupakan program pemberdayaan, termasuk di dalamnya program pemberdayaan bidang ekonomi. Kita melatih rakyat untuk memiliki keterampilan, kita melatih mereka untuk memiliki swadaya usaha ekonomi, dan setelah mereka memiliki pengetahuan keterampilan itu, lalu kita fasilitasi untuk mereka praktekkan, mereka buka. Di antaranya yang bisa saya kasih contoh adalah budidaya perikanan darat dan sejumlah kegiatan-kegiatan urban farm, itu misalnya peternakan berbasis RT, kemudian sayur-mayur hidroponik dan lain sebagainya, termasuk pembuatan wadai, bahasa Banjarnya itu wadai atau pembuatan kue, jajan ya. Kemudian warung, keterampilan menjahit dan lain sebagainya yang bisa mendatangkan manfaat atau keterampilan, tapi sekaligus bisa menjadi mata pencaharian bagi masyarakat. Belum lagi kegiatan infrastruktur yang berbentuk swakelola. Ya, karena tentu kita harus menyeimbangkan antara kegiatan ekonomi yang berbasis dengan swadaya usaha masyarakat dan kontribusi pemerintah dalam menggerakkan ekonomi daerah. Di antaranya kita bagaimana APBD juga bermanfaat bagi rakyat, sehingga kegiatannya dalam berbentuk swakelola. Jadi langsung direncanakan, dilaksanakan, diawasi oleh masyarakat. Dan praktek kita selama 3 tahun terbukti mampu menepis bahwa masyarakat itu tidak mampu, masyarakat itu harus butuh pendidikan khusus. Enggak juga. Dalam 3 tahun praktek kita melaksanakan Probebaya, mereka ternyata layak untuk diberi apresiasi karena tidak butuh waktu yang lama mereka bisa melaksanakan kegiatan itu yang kualitasnya tidak kalah dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengadaan barang jasa seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan 3 program tadi diharapkan ini dapat bisa pro dengan rakyat. Ya. Terima kasih Wali Kota Samarinda dan Pak Wakil Wali Kota. Selamat bertugas kembali, semoga amanah. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Ya, makasih. Juno, itu tadi pemaparan yang disampaikan oleh Wali Kota Samarinda dan Wakil Wali Kota Samarinda, di mana prioritasnya adalah terkait dengan pengarahan atau pelatihan ke para warga yang ada di Samarinda. Jadi tentu setiap daerah memiliki programnya masing-masing sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang perlu dipastikan dan digarisbawahi adalah instruksi dari Presiden Prabowo Subianto bahwa harapannya dari kepala daerah yang dilantik serentak ini dapat memberikan pelayanan yang baik, dapat memberikan persembahan tentunya yang baik dan bisa membantu masyarakat lebih luas lagi. Sementara demikian, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dari kawasan Silang Monas, Jakarta.